Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa li Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ainal qitri wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi biizni rabbih wa man yazi' minhum an rabbih nuziqhu min azabis sa'ir. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam suatu kisah di mana Allah telah memberikan kepada bangsa Sulaiman tentang kondisi iklim untuk aktivitas kehidupannya, 1 bulan pergi dan 1 bulan pulang. Kepada bangsa Sulaiman juga diberikan sumber daya alam yang melimpah, berbagai potensi kekayaan berupa tambang, tembaga, emas dan sebagainya, yaitu yang dikandung oleh perut bumi untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Seluruh rakyat ikut berpartisipasi dalam membangun negeri untuk kemakmuran. Bahkan termasuk jin ikut diberdayakan pada waktu itu. Barang siapa yang melanggar, yang khianat, ditindak tegas tanpa pilih kasih, dan supervisi hukum ditegakkan waktu itu, di mana bangsa dan rakyat Sulaiman hidup aman sentosa dengan kekayaan spiritual karena mereka bersyukur kepada Allah. Tapi sayang, kata Allah, sedikit orang yang bersyukur. Itu adalah kisah masa lalu yang dipaparkan Al-Quran dalam surat Saba ayat 12. Ini harus kita renungkan kembali untuk kita ambil pelajaran. Kenapa Sulaiman dan bangsanya berhasil, yaitu mewujudkan masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang makmur. Apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka bisa sukses dalam hal itu? Di sini ada 5 hal yang harus kita perhatikan, di mana khutbah pada hari ini akan saya beri, apakah tema namanya 5 syarat
untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Ya, yang berkemajuan di sini saya ambil pada istilah Muhammadiyah. Ini dalam muktamar Muhammadiyah di Makassar dulu, ini sudah disipongangkan. Karena akan datang lagi muktamar di Solo nanti. Jadi masyarakat yang berkemajuan itu saya ambil dari Muhammadiyah. Ada 5 faktor yang mendorong. Ini harus kita renungkan. Dan kita bagaimana membangun masyarakat pada hari ini. Memang Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah. Itu tidak bisa kita tiru. Karena tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, la nabiyya ba'da. Yang pertama adalah didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di situ Nabi Sulaiman dan ayatnya, yaitu diberikan fasilitas, diberikan ruksah tentang iklim yang baik untuk 2 tahun ke depan. Jadi bangsa dan rakyat Sulaiman itu sudah visioner jauh ke depan dalam mengatur perjalanan hidup mereka. Kalau kita pahami ayat itu, sejarah itu, di mana itu adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi Sulaiman, tapi itu juga pertanda bahwa rakyat dan bangsa Sulaiman pada waktu itu sudah mempunyai atau sistem ilmu pengetahuan untuk mendeteksi tentang musim untuk perjalanan mereka 2 tahun ke depan. Jadi kalau suatu masyarakat ingin maju, mereka harus menguasai ilmu dan teknologi. Almarhum Profesor Dr. Mukti Ali, yaitu mantan Menteri Agama, kalau tidak salah saya sebelum Pak Alam Shah, mana beliau pernah mengatakan, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi bermakna. Kenapa dengan ilmu hidup jadi mudah? Kita dapat merasakan, apalagi di zaman digital sekarang ini, hubungan dan segala macam. Biasanya kita berkomunikasi dengan teman kita jauh, sekarang bisa lewat WA dan segala macam. Tapi memang ada side effect-nya, ada efek sampingnya. Di mana ilmu dan teknologi itu di satu pihak mempermulus jalan hidup manusia, tapi di pihak lain bisa menimbulkan bencana terhadap manusia itu. Coba lihat sekarang anak-anak yang demam game sehingga banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Jadi yang salah bukan ilmu dan teknologi itu, yang salah adalah manusianya. Pisau di tangan seorang perampok itu berbeda dengan pisau di tangan seorang dokter ahli bedah. Kalau perampok untuk membunuh, untuk mencelakakan orang lain, tapi dokter ahli bedah adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Yang salah bukan pisau, tapi manusia yang memegang pisau itu. Jadi kalau kita orang beragama Islam, bagaimana memanfaatkan ilmu teknologi itu untuk kemajuan agama Islam itu, untuk kemajuan dakwah pada saat sekarang ini. Itu perlu integrasi antara ilmu dengan iman. Kita merasa bangga. Putra putri kita Indonesia ini banyak yang mengharumkan nama bangsanya secara internasional. Barusan kita kehilangan seorang bapak teknologi, B.J. Habibie. Beliau itu bukan hanya ahli tentang teknologi, tapi seorang religius yang selalu melaksanakan puasa Senin Kamis. Otaknya berpikir, hatinya berzikir, tangannya terampil. Orang yang seperti ini yang harus kita banyak. Habibie baru akan muncul nanti setelah ini.
Jadi yang pertama, untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan itu adalah syaratnya didukung oleh ilmu dan teknologi. Ini yang pertama. Yang kedua, sumber daya alam yang melimpah ruah. Ini yang mendukung kemakmuran kerajaan Sulaiman. Dikelola secara profesional untuk kemakmuran masyarakat. Bukan untuk pribadi dan golongan, tapi untuk kemakmuran orang banyak. Jangan kita mudah mengatakan demi bangsa. Ini kan ada bahasa sekarang yang selalu diucapkan, demi kepentingan yang lebih besar, demi bangsa. Benar, mudah-mudahan itu benar-benar seperti itu. Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan sumber daya alamnya. Tanahnya subur, pantainya atau lautannya penuh dengan ikan. Tapi apakah sudah untuk bisa memakmurkan masyarakat? Apakah sudah keadilan ekonomi itu merata di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45? Nah, ini yang perlu kita renungkan pada saat sekarang. Yang ketiga adalah keikutsertaan, peran serta. Jin pun ikut, orang-orang kiri pun ikut, dibina oleh Nabi Sulaiman. Tapi jangan salah, bukan berarti sekarang harus pula seperti itu. Seorang penguasa harus bisa berhubungan dengan jin, itu tidak usah. Ya, umpamanya ada yang bisa terbang dari sini ke Jogja dengan jin, itu sama dengan tuyul dan bakyul namanya. Tapi dengan ilmu pengetahuan, mereka bisa berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat, bisa memperansertakan orang banyak. Mereka merasa memiliki, mereka merasa bertanggung jawab terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pada saat itu. Jangan ada yang merasa tersingkirkan. Jangan ada, apalagi umat Islam di Indonesia ini, jangan mau dimarginalkan. Ya, dikatakan anti Pancasila dan segala macam. Memang ada suatu pandangan, ini saya lihat ada 3 macam, tapi itu segelintir itu yang seperti itu tentang Pancasila. Pertama, ada yang mempelesetkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah itu tentang makanan mana dan salwa yang diturunkan Allah dari langit. Lalu mereka, orang Yahudi, minta 5 macam makanan. Lalu Allah suruh ke suatu daerah, dilaknat oleh Allah pada waktu itu. Mereka berpendapat seperti itu. Orang yang memilih Pancasila, menolak Al-Quran, sama dengan mana dan salwa tadi. Sama dengan menerima Pancasila menurut mereka. Siapa yang percaya kepada itu, siapa yang mendukung, itu adalah kufur. Adalah harus diperangi dengan senjata. Ini pendapat yang tidak ada dasarnya itu. Ini kampanye propaganda ini sampai ke desa, sampai ke kecamatan. Sehingga umat Islam akan termarginalkan nanti lama-lama di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Apakah kita mau seperti itu? Ini yang pertama. Yang kedua, orang menganggap Pancasila itu lebih tinggi daripada Al-Quran. Kalau ayat konstitusi, ayat Pancasila itu bertabrak dengan Al-Quran, harus tunduk kepada itu. Karena itu katanya kalimatun sawa. Ayat itu yang dipelesetkan. Yang ketiga, ini Islam moderat. Tidak ada satupun sila-sila itu yang bertentangan dengan agama. Bahkan Buya Hamka ada brosur kecil beliau sampai sekarang ada saya simpan. Siapa yang mempertentangkan antara Pancasila dengan Al-Quran, dengan agama, kata Buya Hamka almarhum,
Mungkin dia tidak mengerti agama atau tidak paham dengan Pancasila itu. Mungkin dua kemungkinan itu. Jadi umat Islam tidak boleh dimarginalkan. Umat Islam harus ikut berperan serta. Karena tokoh-tokoh Islam, kiai-kiai sudah ikut berjuang merakit bangsa ini. Tidak usah kita sebutkan satu persatu. Ya, kalau kita dimarginalkan, ya saya tidak setuju umat Islam dikatakan radikal itu. Ya mungkin pribadinya ada yang salah paham terhadap ajaran Islam, itu salah memahami. Tapi umat Islam tidak anti Pancasila. Bahkan umat Islam berdiri paling depan, yaitu membela Pancasila itu. Nah ini masalah. Muhammadiyah jelas-jelas itu dalam manhaj ideologinya mengakui falsafah undang-undang negara yang sah. Pancasila, undang-undang nasional itu diakui. Kalau ada orang Muhammadiyah tidak mengakui itu, berarti tidak Muhammadiyah dia. Begitu. Ya, itu manhaj dalam ideologinya seperti itu. Jadi peran serta seluruh masyarakat ini bagaimana, bahkan orang-orang kiri, situ digambarkan setan, jin, baik jin yang sifat manusia, itu bisa mereka adakan komunikasi, ya, bukan hantam goromo. Mereka bisa menerima program yang mereka sampaikan. Mereka merasa memiliki sense of belonging, merasa tanggung jawab untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Sulaiman waktu itu. Yang keempat, siapa yang salah dihukum dengan tegas. Tidak ada pilih kasih. Keadilan harus ditegakkan, tidak ditutup-tutupi. Kalau keadilan tidak ada, ini akan berbahaya. La sa'adatu ila bil adli, walal adlu ila bil akhlaki, walal akhlaku ila bid dini, walal dinu ilal Islam. Tidak akan terwujud kebahagiaan, kesentosaan, ketenangan kalau tidak ada keadilan. Keadilan tidak akan tegak kalau tidak ada pemimpin yang berakhlak. Pemimpin yang berakhlak itu akan muncul kalau dia tidak beragama. Itu tentu agama Islam kalau yang kita anut. Jadi ini untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan itu, supremasi hukum harus ditegakkan. Tidak pilih bulu, tidak ditutupi. Siapa yang salah harus dihukum. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Lau anna Fatimata syarikat laqata'at yadah. Walaupun Fatimah anak kandungku yang mencuri, pasti kupotong tangannya. Masyarakat aman karena mereka mendapatkan pelindungan hukum dari masyarakat pada waktu itu. Yang terakhir yaitu tentang kehidupan spiritual yang mendalam. Sebagian masyarakatnya bersyukur kepada Allah, tapi sayang sedikit yang mau bersyukur itu, kata Allah. Ya, dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukuri nikmat Allah akan tahu, tapi kamu engkari, awas, siksaan Allah itu sangat keras sekali. Syukur itu banyak. Memelihara sumber daya alam termasuk bersyukur. Kalau dikuras, dieksploitasi untuk kepentingan golongan dan pribadi, itu namanya juga tidak bersyukur. Itu namanya kufur nikmat. Atau menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan, kata orang Minang, itu juga tidak bersyukur. Berjalan berdua, hendak di tengah, terimpit, hendak di atas, terkurung, hendak di luar. Nah, ini bahaya kalau seperti itu. Jadi ini 5 macam ini syarat untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Yang mudah-mudahan dapat merenungkan, yaitu khutbah pendek ini. Ini saya ambil cuplikan dari surat Sabah. Ini dasarnya bagi saya seorang ulama, kawakan, seorang pimpinan wilayah Muhammadiyah di Bali. Beliau juga anggota ICMI pusat.
ya pernah jadi PWM. Kata Pak Amin waktu itu, waktu beliau menjadi ketua PP, beliau bukan hanya seorang yang ahli kitab kuning, tapi juga bisa mengaktualisasikan Al-Quran sehingga Islam itu menjadi problem solving masyarakat di zaman modern sekarang ini. Jadi mudah-mudahan khutbah pendek ini dapat kita pahami bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.